Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa, selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Wabil khusus kepada para anggota Majelis Taklim Al-Masyhuri, baik Majelis 1 maupun Majelis 2. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan bincang-bincang kita terkait dengan berbagai masalah dalam kehidupan ini. Maaf, tayangan ini memang saya susulkan karena tadi pagi habis subuh memang ada sistem yang error yang tidak bisa menayangkan siaran live atau streaming ini, live streaming ini. Saya langsung pada hadis yang masih dalam satu sumber, yaitu kita ambil dari kitab Faidul Qadir karangan Syekh Alim Al-Alamah Abdul Rauf Al-Munawi, di mana beliau memberikan syarah dari kitab Jami'us Shahir yang dikarang oleh Alim Al-Alamah Jalaluddin As-Suyuti. Hadis ini berbunyi begini, hadirin sekalian para pemirsa. I'lamu annahu laisa minkum min ahadin illa ma warisihi ahabbu ilaihi mimma rihi. I'lamu ngerti ya sapa sira kabeh annahu ing sak temene kelakuan laisa iku ora ana mingkum saking sikam kabeh min ahadin sapa wong suwiji illa maluwarisi kejaba utawi bandane ahad ahabbu iku luwih ditemeni ilaihi maran ahad mimmalihi tumimbang bondone ahad. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya, i'lamu ketahuilah oleh kalian anahu bahwa sesungguhnya laisa minkum min ahadin tiada seorang pun dari kalian illa malu warisi kecuali harta ahli warisnya ahabbu lebih dicintai mimmarihi daripada harta milik dirinya. Jadi dalam hadis ini memberikan penjelasan semua orang dia lebih cinta kepada harta ahli warisnya daripada harta milik dirinya. Harta ahli waris itu yang mana? Harta dirinya itu yang mana? Ini perlu kami tegaskan. Jadi para sahabat juga menangkap hadis Nabi ini agak sedikit bingung. Ya, sahabat sampaikan, sahabat tanyakan, wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Kenapa demikian ya Rasulullah? Nah, ini Rasulullah memberikan jelasan maluka ma qaddamta wa malu warisika ma akharta. Hartamu adalah sesuatu yang telah kau tasarufkan untuk kebaikan. Sedangkan harta ahli warismu adalah sesuatu yang kau sisakan atau sesuatu yang kau tinggalkan, yang kemudian kemudian setelah kau tinggalkan akhirnya berpindah tangan menjadi milik ahli warismu atau keluarga. Nah, dalam hadis ini pesan moral yang bisa kita tangkap adalah bagaimana
kita ini diperingatkan oleh Nabi agar bisa memanage harta milik kita. Bagaimana harta kita, kekayaan kita, sesuatu yang kita miliki ini akan menjadi milik selamanya, tidak hanya di dunia ini tapi juga di akhirat nanti. Maka fokus kita adalah bagaimana caranya agar harta ini bisa kita temukan lagi setelah kematian kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita infakkan, dengan cara kita dermakan atau kita perbantukan kepada orang-orang yang memang butuh bantuan, atau kita sampaikan pada atau kita berikan kepada kepentingan-kepentingan yang bersifat maslahah atau maslahah ummah. Dan dengan demikian maka harta-harta yang kita dermakan itu nanti akan menjadi milik kita, masih akan kita nikmati sampai kita mati dan akan mendampingi kita dari kematian kita sampai menuju kehidupan akhirat nanti. Nah, sedangkan harta yang kita tinggalkan kemudian menjadi berganti tangan, menjadi milik anak kita, menjadi milik saudara-saudara kita, itu justru nanti sudah bukan harta kita lagi. Maka dengan demikian kita harus memberikan hak pada diri kita, juga memberikan hak kepada orang lain. Tidak hanya kita fokus pada keluarga, apalagi hanya fokus pada ahli waris kita. Karena maaf, banyak orang yang kadang ini dia niatnya baik, niat agar anak-anak cucunya nanti dia hidup senang, dia hidup berkecukupan, sehingga dia mengumpulkan harta sebanyak mungkin, dia menumpuk-numpuknya, dan semua itu nanti akan dia wariskan kepada anak-anaknya atau keturunannya. Itu bagus. Tapi kalau kemudian melupakan dirinya sendiri sehingga dia enggan berinfak, beramal, bersedekah, itu ya keliru. Karena harta yang Allah berikan kepada kita itu nanti akan menjadi pertanggungjawaban kita. Apakah sebagian harta yang telah kita miliki, yang Allah berikan kepada kita ini sudah diambil untuk zakatnya, sudah sebagiannya diberikan sebagai infak karena ada perintah wa mimma razaqnahum yunfikun. Di antara ciri orang yang beriman adalah wa mimma razaqnahum yunfikun, adalah dia memberikan sebagian harta yang dia miliki, memberikan sebagian harta yang Allah berikan kepada orang tersebut. Nah, di sini melalui kajian ini kita mengajak kepada diri kita, kemudian juga kepada semuanya, agar kita ini pandai-pandai dalam memanage, mengatur harta kita. Ada hak pada diri kita, ada sebagian hak untuk keluarga, ada sebagian hak untuk orang lain di sekitar
kita. Jadi kita berikan porsi masing-masing agar kelak tidak menjadi pertanggungjawaban yang berat bagi kita. Nah, hadirin sekalian, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, sedikit saya menyampaikan, banyak orang itu dia hanya berpikir untuk ahli warisnya. Bahkan ya demi ahli warisnya dia mengesampingkan hak-hak orang lain, termasuk hak dirinya. Ini ada positifnya tapi juga ada negatifnya. Ya positifnya ya kita meninggalkan ahli waris kita ini dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada kita meninggalkan ahli waris kita dalam keadaan kekurangan sehingga menjadi beban bagi orang lain. Negatifnya kita ini seakan-akan belum apa-apa sudah suudzon kepada Allah. Seakan-akan setelah kematian kita ini nasib anak kita ini akan payah dan Allah tidak akan memberikan rezeki kepada ahli waris kita kecuali dari apa yang kita wariskan. Ini belum apa-apa sudah punya suudzon kepada Allah. Ini menjadi tidak baik. Kemudian karena saking fokusnya kepada ahli waris, menjadikan kita ini juga pelit pada orang lain, bahkan pelit kepada diri kita sendiri, padahal itu harta kita. Ini kan menjadi negatif. Karena itu kalau kita ini tidak pinter-pinter mengatur, ini justru harta kita ini akan menjadi masalah bagi kita ke depan. Ya, karena ini melalui hadis ini, ya mudah-mudahan kita mencintai harta kita yang menjadi milik kita, juga mencintai harta yang akan menjadi milik ahli waris kita. Jadi ada porsi yang seimbang antara mementingkan kepentingan diri kita juga memikirkan kepentingan ahli waris kita. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan sebagai kelanjutan dari sesi-sesi sebelumnya, dan kami akhiri, mudah-mudahan manfaat. Kami cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.